Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati kelahirannya hari ini, Jumat 26 Desember 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau untuk memiliki karakter seperti Kristus. Oleh sebab itu, kami menantikan pengajaran-Mu melalui firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar setia Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Wahyu 14 ayat 1 hingga ayat 5 dengan judul perikop Anak Domba dan Pengikutnya yang Ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bahkan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Karakter untuk kemenangan. Ayat penekanan kita terdapat dalam ayat keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Menurut Wahyu pasal 7, jumlah 144.000 jiwa adalah orang Yahudi. Dalam Wahyu 14 mereka digambarkan sebagai orang-orang yang menjaga kemurnian hidup. Apakah hanya 144.000 jiwa yang akan masuk surga? Apakah angka ini harfiah? Tentu tidak. Tujuan penyebutan jumlah ini adalah untuk menggambarkan karakter rohani yang dimiliki, yakni karakter yang menang atas binatang dan bilangan 666. Wahyu 13 ayat 18. Karakter-karakter itu adalah pertama, setia. Menggambarkan umat Allah sebagai pribadi yang setia, karena anak domba dan Allah tertulis di dahi mereka. Kedua, penyembah sejati. Menyanyikan nyanyian baru yang tak dapat dinyanyikan oleh siapapun. Ketiga, kemurnian rohani. Tidak menyembah patung kaisar. Keempat, taat. Mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Kelima, buah sulung, korban pertama bagi Allah. Keenam,
tidak berdusta, tidak bercelah, tak bercacat, tanpa kesalahan. Wahyu 14 ayat 1-5 menggambarkan umat Allah sebagai pribadi yang setia, karena nama anak domba dan Allah tertulis di dahi mereka. Mereka adalah penyembah sejati yang menyanyikan nyanyian baru, menjaga kemurnian rohani dengan tidak menyembah patung kaisar, dan selalu taat mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Mereka menjadi buah sulung, persembahan pertama bagi Allah, serta hidup tanpa dusta, tak bercelah, dan tanpa kesalahan. Penegasannya, ketika orang Kristen menyapa kaisar sebagai Tuhan, ia bisa hidup secara duniawi, namun kehilangan surga. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sertailah kami, agar dimanapun kami berada, kami memancarkan karakter Kristus kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar renungan Oasis Fajar, inilah yang dinantikan dari kita semua, menjadi pemenang-pemenang. Tuhan memberkati kita. Amin.